there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah teknologi pendidikan. Sejarah teknologi pendidikan, perkembangan masyarakat Indonesia dalam teknologi pendidikan. Pada tahun 1980, AICT bekerjasama dengan NSPI membentuk Joint Task Force untuk menyusun standar dalam bidang desain dalam pengembangan instruksional, khususnya untuk keperluan PNSDM. Joint Task Force ini kemudian dilebur dalam suatu lembaga baru yang disebut dengan International Board of Arms of Training, Performance and Inclusion pada tahun 1985 yang merumuskan kompetisi dasar bagi para instruktur, yaitu kompetensi dasar bagi para instruktur yaitu pertama, menganalisis bahan pelajaran dan informasi pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan tempat untuk kegiatan instruksional. Yang ketiga, menentukan dan mempertahankan kredibilitas instruktur. Yang keempat, mengelola lingkungan belajar, mendokumentasikan keterampilan berkomunikasi yang efektif. Terus yang keenam, mendemonstrasikan keterampilan komunikasi yang efektif. Yang ketujuh, mendemonstrasikan keterampilan dan teknik bertanya yang efektif. Yang kedelapan, merespon kebutuhan belajar dengan senantiasa mengusahakan umpan balik. Selanjutnya 9, memberikan penguatan dan dorongan untuk belajar. Selanjutnya menggunakan metode instruksional dengan semestinya, menggunakan media instruksional secara efektif, mengevaluasi kinerja pembelajaran. 13, mengevaluasi pembelajaran, dan yang ke-14 melakukan hasil penilaian. Yang selanjutnya yaitu pengembangan konsep teknologi pendidikan. Adapun objek formal teknologi pendidikan dalam belajar pada manusia baik sebagai pribadi maupun yang bergabung dalam organisasi. Belajar yang tidak hanya pada lingkup persekolahan ataupun pelatihan belajar dapat di mana saja, oleh siapa saja, dengan cara sumber apa saja yang sesuai dengan kondisi dan keperluan. Adapun gejala yang perlu mendapat perhatian atau merupakan landasan ontologis dari objek tersebut antara lain yaitu adanya sejumlah besar orang yang belum terpenuhi kesempatan belajarnya, baik diperoleh melalui sebuah lembaga khusus maupun yang dapat diperoleh secara mandiri. Yang kedua, adanya berbagai sumber baik yang telah tersedia maupun yang dapat direkayasa tetapi tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Dan selanjutnya, perlu adanya suatu proses atau tahap khusus dan terarah dan terencana untuk mengarah sumber-sumber tersebut agar dapat terpenuhi hasrat belajar setiap orang dan organisasi. Dan selanjutnya, perlu adanya keahlian yang dan pengelolaan atas kegiatan khusus dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber untuk belajar tersebut secara efektif, efisien, dan selaras. Dan selanjutnya, prinsip yang dijadikan landasan teknologi pembelajaran. Yang pertama, lingkungan kita senantiasa berubah. Yang kedua, jumlah penduduk semakin bertambah. Yang ketiga, sumber-sumber semakin terbatas. Yang keempat, hak setiap pribadi untuk mendapatkan perkembangan semaksimal mungkin. Yang kelima, masyarakat yang mempunyai budaya teknologi. Dan kemudian, pendekatan menurut Banati bukan hanya doing more of the same atau doing in better of the same, melainkan doing it differently untuk menjamin hasil yang diharapkan. Yang memenuhi keempat persyaratan yaitu yang pertama, pendekatan isometrik yang menggabungkan hal-hal yang sesuai dari berbagai kajian bidang keilmuan ke dalam suatu kebulatan tersendiri. Yang kedua, pendekatan sistematik yaitu dengan cara yang berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan persoalan. Yang ketiga, pendekatan sinergitik
menjamin adanya nilai tambah dari keseluruhan kegiatan dibandingkan dengan bila kegiatan itu dijalankan sendiri atau bersendiri. Sistematik yaitu pengkajian secara menyeluruh dan komprehensif. Menurut Daud Yusuf, sejak tahun 1980, dalam pidato pengarahan dan pada latakarnya, Nasional Teknologi Pendidikan di Yogyakarta menyatakan teknologi pendidikan perlu dipikirkan dan dibahas terus-menerus karena kebutuhan real yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan, yaitu tekad mengadakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, keharusan meningkatkan mutu pendidikan, penyempurnaan sistem pendidikan dengan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan pembangunan. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pengembangan dan memanfaatkan berbagai wadah dan sumber pendidikan, penyempurnaan pelaksanaan interaksi antara pendidikan dan pembangunan, di mana manusia dijadikan pusat perhatian pendidikan. Nah, kemudian, secara konseptual, teknologi pendidikan didefinisikan teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan pembelajaran, dan penelitian proses sumber dan sistem untuk belajar. Definisi ini mengandung pengertian adanya 4 komponen dalam teknologi pendidikan, yaitu yang pertama, teori dan praktek. Kemudian yang kedua, desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan penelitian. Kemudian yang ketiga, proses sumber dan sistem. Dan terakhir, untuk belajar. Dan sekianlah, itulah dari materi saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.